lari ultra itu berbeda dengan lari road biasa 5-10 kilo. Ultra itu mereka nggak tutup jalan, nggak steril jalan. Nah kita dengan relay yang itu menandakan bahwa ultra itu begini loh. Gitu. Oh, emang masih ada yang beranggapan ultra itu tutup jalan? Halo, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian. Episode kali ini gue sangat bangga, ini menjadi salah satu achievement unlock gue di 2023 karena bisa bisa MC di event deket rumah. Ya, tuh, tahun ini. Setelah dari berapa tahun lalu nggak dipanggil-panggil. ampun. Ada Om Eka Edani Putra selaku race director dari Binloop Ultra. Om Eka, terima kasih. Meskipun diundangnya mendadak. Aduh. Apa kabar, No? Alhamdulillah. Udah lega atau belum? Itu pertanyaan gue yang pertama. Udah lumayan lah ya kan, kalau eventnya udah selesai. Sini udah seminggu nih. Udah seminggu, tinggal beres-beres, tinggal event report bikin yang berkaitan dengan sponsor yang pendukung lainnya. Itu sebenarnya paling males dilakukan sih kalau gua. Iya, kayaknya udah. Aduh, masih selesai ya. Aduh, masih gini nih ya. Masih laporan ya. Bisa ntar enggak? Kolek video, kolek foto-foto kan pasti kan gitu. Bisa ntar enggak gitu loh. Bisa yang lain bisa ngerjain enggak gitu. Aduh, kenapa baru tahun ini ya gua dipanggil MC, Om? Sebenarnya sih Gimana? momennya aja nggak pas momennya. Iya Ini kan. pas Jadi ya. memang dari pertama itu kan ya itu aja sih MC-nya ya. Itu aja gitu. Terus pas terakhir Siapa lagi ya? Iya ya. Pas kebetulan kemarin ya udah ramein lah semua kan gitu kan. Satu hal yang unik yang gue lihat dari penyelenggaraan Binloop ini setiap tahun, dari pertama Binloop seri pertama 2018 ya selalu ada aja. Apa tuh? Ada aja deh ya kan. Ada aja. Oke, gue langsung jabarin satu-satu aja lah ya. 2018 ntar aja deh, yang ngomongin yang tahun ini aja dulu deh. Oke. Yang tahun ini diundur Ya. dan sulit sponsor. Betul. Ya, diundurnya dulu deh, kenapa? Tadinya kan bulan Maret tuh, minggu ketiga bulan Maret. Ya biasanya kan Binloop dari awal tuh Maret minggu ketiga kita pengennya gitu kan, pas CFD di Bintaro juga. Terus kemarin Maret itu salah satunya sih ya banyak yang ngomong bahwa karena pesertanya masih sedikit nih pasti kan gitu. Terus ada yang bilang sponsornya masih sedikit. Ada benernya. Tapi ada juga masalah teknis yang kita khawatirkan gitu. Salah satunya adalah pembangunan di, kalau kemarin yang ikut Binloop, pembangunan di terowongan gitu. Jadi kita pertimbangan itu juga gitu. Kita berharap itu lebih baik lah nanti mundur 2 bulan akan datang. Selain itu juga yaitu bentrok event banyak sekali pertimbangan dari pelari-pelari ultra. Memang kan Binloop ini rata-rata pelari ultranya itu aja juga Sampai saat ini. Event ultra lainnya pun begitu gitu. Itu juga orangnya gitu. Pasti mereka juga. Jadi mereka menyarankan kenapa sih mesti deketan gitu kan. Ya udah, kita coba akomodir itu. Tapi ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan. Jadinya misalnya kita harus full refund kayak gitu kan ya banyak lah yang komplain segala macam, tapi ya udah itu pilihan gitu, yang mana yang menurut kita bisa lebih baik lah di Binloop. Berarti pertimbangan itu Kak yang jadinya akhirnya lu mengundurkan ke bulan Mei kemarin. Ya salah satu ya dua itulah. Jadi dua itu ya. Bukan karena teknis. Bukan karena bentrokan dengan event ultra lainnya atau gimana? Kalau gue lihat ada Pak ya, itu faktor yang pelari ultra bilang, Om kalau bisa nih digeser nih gitu. Salah ada pertimbangan itunya juga ada. Karena gue antar memilih ini dan ini gitu. Iya. Terus kedua juga kita lihat kondisi teknis lapangan juga ini kalau misalnya orang sampai dengan 60 kilo 5 loop nyaman lah, mungkin masih bisa faktor kenyamanannya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 loop kayaknya
cukup mengkhawatirkan gitu. Akhirnya tahun ini pun kan itu akhirnya dipagerin beton kan jalannya itu gitu. Tapi lebih baik daripada pada saat itu. Satu lagi yang kurangnya dukungan ada sponsor sih, cuman belum sesuai dengan, gue nggak bilang tidak, belum sesuai dengan ekspektasi di tahun ini. Itu memang tahun ke tahun sih sama ya. Sponsor rata-rata terutama di Binloop lah, event kita aja. Agak sulit lah untuk ultra gitu. Mungkin mereka lihat pesertanya ya di bawah 1.000 gitu kan, beda dengan event 5-10 kilo. Dan memang dasarnya Binloop ini kan awalnya dari pelari ultra yang pengen bikin sesuatu, bikin acara, ngumpul gitu kan. Jadi mungkin di kitanya ini lebih ke teknis larinya mikirnya, jadi sisi marketing dan promotornya tuh nggak ada gitu ya kan. Jadi akhirnya sponsornya itu aja sebenarnya. Oke. Iya, bolak-balik gitu aja. Nah tahun ini memang mungkin salah satunya karena diundur itu, jadi ragu-ragu juga nih sponsor mau masuk atau iya masuk. Tapi ya alhamdulillah kita karena didukung oleh kawasannya, kawasan Bintaro Jaya full support lah gitu. Walaupun dia ngasihnya fasilitasnya aja kan lumayan gitu dengan fasilitas. Jadi itulah yang bisa membuat kita bisa bertahan. Apalagi lu membawa nama kawasan juga, menjadi trademark juga gitu. Memang awalnya tercetus lah itu bikin Binloop tuh gimana? Ya balik lagi ke 2018 ya tuh, gara-garanya kan kita sering latihan lari ultra di situ, gampang muter-muter. Beberapa orang yang di Binloop ini berpikirlah gimana kalau kita bikin event lucu-lucuan lah gitu. Lucu-lucuan daripada latihan sendiri, mending ngajak orang. Iya. Logo serius itu ya. Terus akhirnya kita coba ajuin ke kawasan Bintaro Jaya. Mereka antusias juga gitu, karena mereka pengen ada event lah di yang di tempat mereka. Ya udah dengan dukungan mereka waktu itu awal sih masih cuman akhirnya cuma bayar service charge lah ke mereka, segala macamnya dibebasin sama dia. Nah itu awalnya. Jadi kenapa nggak fun run dulu gitu? Kok langsung ultra gitu loh? Nah itu kan 2018 itu jarang sekali event ultra. Masih sangat jarang sih. Jarang ya. Charity banyak kan. Ya. Salah satunya ITB barengan tuh 2018 juga. Ya. Tapi kan ya itu titik ke titik. Terus yang di dalam kota dulu ada pernah Jakarta Ultra. Jakarta Ultra kan ya pengennya sih Jakarta Ultra itu relatif ideal lah sebenarnya. Cuman ya udah kita maksudnya kita bikin di Jabodetabek nih untuk menyalurkan teman-teman ultra akhirnya dibikin lagi Bintaro. Tadinya kan banyak yang cuman ya udah lari barengnya, tapi kadang-kadang bisa 50 kilo gitu kan, dari mana ke Bekasi lah ya kan. Niksa kok ngajak-ngajak ya kan. Iya, jadi ya udah kita bikinin aja udah wadahnya gitu. Oke, seperti itu. Berarti akhirnya terbentuklah akhirnya di 2018 pertama kali. Animonya saat itu seperti gimana dan kenapa akhirnya bikin ada relaynya juga gitu? Padahal setahu gue ya, kalau kita bikin event ultra dan jarak yang memang di bawah jarak yang di bawah half marathon gitu, which is yang kategori orang sekarang masih bilangnya fun run, padahal enggak juga, jauh gitu kan. Itu memiliki tipikal karakter pelari yang beda dan lu pasti terpecah dua gitu konsentrasinya untuk menghandle jenis pelari yang beda gitu. Kenapa waktu itu terpecah? Waktu itu memang idenya 60, karena satu loop itu kan 12 kilo. 12 ya. 60 atau 120. Tapi akan sepi lah. Jadi kita pengen ada keramaian lagi, crowd untuk menyemangati yang ultra ini. Ya salah satu idenya itu adalah relay atau estafet. Jadi satu loop, ada yang satu loop, ada yang 2 loop estafetnya. Jadi untuk ini aja crowdnya aja, karena kan di ngeloop kayaknya lebih membosankan daripada yang titik ke titik gitu. Itu godaannya lebih besar. Samping itu juga mengenalkan lari ultra itu berbeda dengan lari road
biasa 5-10 kilo. Ultra itu mereka nggak tutup jalan, nggak steril jalan. Nah kita dengan relay yang itu mengenalkan bahwa ultra itu begini loh. Gitu. Emang masih ada yang beranggapan ultra itu untuk jalan? Lu untuk jalan 100 kilo lu berapa itu? Ada yang berpikiran begitu. Gitu. Tapi ya udah. Nah maka dengan Binloop pun kita pengen mengenalkan ini ultra ini 60 kilo misalnya. 60 kilo kan cuma 18 kilo dari FM gitu. Dengan misalnya dia FM-nya 6 jam, COT 60 kilo 10 jam, kan ada 4 jam untuk menyelesaikan 18 kilo, masa sih nggak finish? Gitu. Masih ada aja tapi nggak finish tuh. Itulah, makanya masa sih nggak finish kan gitu. Tapi gue pikir ya, begitu gue ngeliat ya, maksudnya ya gue juga sering lagi di situ gitu. Tapi ketika ini yang unik ya, maksudnya unik poinnya Binloop adalah ketika lu berlari untuk biasa, which is ya one loop should be okay. Tapi ketika itu di ultrain, ya kok berat ya? Kok tantangannya kok gini ya? Masa gini, ini tuh satu event yang orang sering banyak underestimate. Berarti kalau gue bisa bilang, Binloop is an underdog gitu. Maksudnya orang sering menyepelekan, tapi sebenarnya wah berat nih, gitu. Apakah itu yang terjadi dari teman-teman bilang yang pernah ikut, dan apa lagi Om yang bikin berat sebetulnya? Karena ngelup itu. Satu ngelup. Tapi memang elevasinya juga nggak gampang gitu ternyata dengan satu loop 4 kali playover dengan ada tanjakan tipis di exchange itu lumayan juga gitu loh. Kalau bisa 1-2 loop sih aman, tapi kalau sampai di atas 5 loop itu bisa ngomel gitu naik playover gitu kan. Jadi kadang-kadang ya tuh orang nganggap enteng, di samping cuaca juga sih. Iya, dan cuaca dan ini kondisi jalanan di beberapa cuaca itu sih yang menurut gue. Gue 2020 akhirnya berhenti itu banyak faktor sebetulnya. Terus gue sering klarifikasi deh. Gue pas tulis caption DNF tuh, waktu kan tadi mau lanjut podcast. Sampai sekarang gue belum bikin tuh podcastnya tuh. Kenapa DNF di Binloop gitu? Ya mumpung di sini aja lah. Satu waktu itu 2020 adalah event pertama yang ntar aja deh, mundur aja. 2018 tuh deh. 2018 bikin dan sempat diboykot sebuah komunitas. Kenapa? 2018 kendalanya itu yang gue temuin. Apakah itu benar atau ada boykot sih? Enggak ya, maksudnya ya mungkin ada apa ya? Ya gue sudah ngomong. Ya mungkin 1-2 hal. 1-2 hal yang maksudnya mereka nggak menyarankan untuk ikut kita gitu. Mungkin ada pertimbangan tertentu untuk membernya dia gitu kan ya. Ya itu bebas lah. Impactnya ke event apa waktu itu? Justru jadi bahan omongan, jadi Binloopnya jadi terkenal gitu kan. Ya, ngangkat namanya Binloop justru. Itu blessing in disguise dong. Iya kan, betul gitu. Jadi ada apa sebenarnya di Binloop kan gitu. Akhirnya. Dan 2019 lu POM. Ya. Sayangnya waktu itu gue ikut ke Malaysia waktu itu, gue ikut ultra di Malaysia gitu. Titi waktu itu. Itu 2019 lu wah gila tahun kedua. Ya. More than expected kah atau? Ya itu maksudnya ya itu karena kita awalnya kan cuman ya tadi lucu-lucuan itu, tapi ternyata tanggapannya positif lah dengan berita-berita negatif yang di 2018 gitu kan. Wah orang jadi pengen tahu gitu Binloop gimana sih gitu kan. Semua pelari-pelari ngetop pada masanya itu datang gitu loh. Itu karena lo bener pilih tanggal yang cocok kah atau apa faktor yang menurut lo selain bantuan publicity stand tahun lalu? Pada saat itu jarang sih masih event ultra. Di samping itu juga sempet waktu itu relay pun juga jarang sebetulnya. Jarang. Relay kan relay road kan biasa kan. Selain itu juga sempet tercetus ada omongan bahwa dari ini bisa jadi kualifikasi untuk lintas Sumbawa. Jadi orang berbondong-bondong lah ngambil itu. 2019. I see. Tuh, jadi untuk 2019 lintas Sumbawa atau 2020 lintas Sumbawa gitu. Tapi ya orang jadi nyoba gitu. Jadi hampir semua lah yang pelari-pelari baik ultra trail maupun ultra road udah pernah di Binloop. Lihat 2019, wow gitu loh. Berapa orang tuh 2019 ingat loh? 2019 itu hampir 800-an ya, tapi 2020 sebenarnya yang paling banyak 2020 paling. 200. Puncaknya berarti 2020.
Ya, tapi faktornya di relay kita banyak. Oh iya. Ya, tapi kalau untuk kualitas pelari ultranya di 2019. Oke, secara peserta pelari ultra 2019, 2020. Tapi sayangnya ketika lu berada di, let's say kita puncak jumlah peserta yang lu harapkan, wah animonya makin naik nih. Itu adalah event yang dilaksanakan sebelum kita sebelum kita, iya. Padahal sebenarnya udah ada wanti-wanti. Nah nih, yang pas gue ikut, lu kan tadi nawarin gue MC 2020 kan? Iya. Tapi gue peserta. Lu kasih pilihan kan? Peserta, gue lari deh gitu. Which is sebenarnya dari 2020 itu gue lihat, gue belum pernah lari. Yang bener-bener, gue waktu itu masih passion ultranya masih ini lah gitu kan. Di tempat, di halaman rumah sendiri kayak apa sih gitu loh. Dan sayangnya DNF gitu kan, udah bawa peser lagi 2, malu kan gue. Udah, dan tapi jujur setelah masuk masa pandemic alert itu memang gue demotivate lah satu, karena 1-2 orang di belakang gue juga bisikin gue gitu. Oh maksudnya lu ngapain lari udah pandemik begini, dan itu bikin mental gue tambah ya udahlah gitu. Dan yang kedua memang gue sadar juga load pekerjaan waktu itu di Januari Februari, karena memang ya gue kan kerja di industri hotel waktu itu kan, dan Januari Februari itu gue sudah cukup merasakan dampak pandemi. Dari tamu-tamu yang dari luar negeri itu udah mulai kena travel restricted gitu, nggak bisa datang, sehingga revenue turun. Ya gue harus cari cara the way how untuk, ya itulah biasalah marketing lah om ya. Itu jadi waktu itu emang udah lag banget. Ya udah pertama kalinya gue muntah di Restricted Binlup Di flyover sana gue muntah. Paling stres itu justru 2020. Oh kenapa paling stres? Ya itu karena masa pandemi ya. Dan itu kekhawatiran untuk diberhentikan itu besar banget. Jadi sampai dari pihak keamanan, Polsek dan dari kecamatan semua udah ngumpul di Res Sentral. Ya. Karena ada berita bahwa akan ada diumumkan bahwa akan dulu pokoknya lockdown lah. Iya, lockdown lah. Itu kalau nggak hari Minggu, PSBB. PSBB hari Sabtu atau Minggu. Iya. Gitu kan. Kita tunggu tuh. Mereka pun nunggu, polisi-polisi itu nongkrong di Res Sentral gitu. Udah standby. Dan isu-isu sebelumnya pun itu yang membuat beberapa sponsor akhirnya mundur. Oh, wow. Terus pelari akhirnya nggak datang. DNS-nya banyak banget itu. Berapa persen kalau boleh tahu? Mungkin hampir di atas 20%, 25% lah gitu. Okay. Itu yang, dan isu-isu macam-macam. Ada yang bilang itu yang salah satu MC-nya udah kena macam gitu, nyampe aja di kita gitu. Terus itu yang bawa penyakit lah. Waduh, kita bilang gimana gitu. Iya. Gue sempat nelpon lo kan, tetap jalan nggak? Tetap kan waktu itu. Gue inget banget gue sempat nelpon lo. Karena memang itu berpatokan adalah yang berwenang selama nggak memberhentikan, ya kita akan komunikasi terus. Oke. Pak, ini gimana? Masih on boleh gitu, nggak ada larangan. Tapi mereka nongkrong gitu. Itu bikin was-was gitu. Sampai dari Bintaro Jayanya itu dulu kan masih Mike nongkrong juga gitu. Was-was lah gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah Binlup hari Minggu selesai, lockdown-nya Senin. Tepat itu race terakhir. Ya, pemerintah pusat juga butuh libur kali. Iya. Nah, besok aja deh gitu. Iya. 2021 struggling with virtual. Bikin sesuatu yang virtual kan setorannya boleh. Ini kita enggak, kita harus lu harus sekali jalan kalau mau ikut virtual kita. Iya, banyak juga yang ikut. Oh, ternyata banyak lumayan itu hampir berapa? 400 loh ikut. Wow, lumayan itu. Yang gila-gilanya ya itu, yang 120, 60-nya dihajar juga. Termasuk lo sendiri kan 120? Ya nyoba. Soalnya gini, bukan. Nyoba kok langsung. Ada omongan, ya. Lu bikin Binlup, lu pernah nggak sih ngerasain orang tersiksanya gitu loh? Asyaul gue bilang. Ya udah gue bilang gue jalanin deh, walaupun kan itu self support lah gitu. Unsupported, ya udah gue jalanin walaupun itu 24 jam. Akhirnya pun ada yang ngomong, lu aja 24 jam gitu. Lu bikin COT 22. Gue bilang, gue kan gak disupport, kalau Binlup kan disupport. Kenapa jadi lu yang kayak merasakan aku kutukan ya? Iya, makanya kalau lu tahu gak Binlup itu seberapa susahnya gitu. Oke. Gue bilang gue jalanin. Sekarang gue bisa ngomong, kalau lo ngomong itu gue udah pernah.
susah sih ya, mesti kita harus ada pembuktian ya kalau di sini ya gitu. Oke, dan 2022 setelah itu adalah event pertama yang bisa dikatakan event ultra pertama yang diselenggarakan pada saat pandemi. Sesaat setelah dibebasin. Jadi pada saat ngurus hampir semua event lah, bukan hanya event ultra, event-event yang 10 kilo itu setelah itu baru ada. Jadi memang pada saat itu kita ngajuin dengan kita ngeliat nih kemungkinan udah bisa bebas nih, cuman timingnya aja kapan. Kita coba ajuin izin. Emang sulit tuh izin. Memang sebelumnya ada tuh Amneksi bikin IUS. Itu kita belajar di situ bagaimana was-wasnya dia gitu kan, rutenya dirubah pada saat-saat hari H gitu kan. Indonesia Ultra itu, aduh ini look begini nggak gitu kan. Tapi kita mungkin kita berpikir kita kan bukan di ring 1 lah, bukan di Jakarta DKI gitu. Kita kan di pinggiran, mungkin lebih longgar lah kalau kondisinya sama gitu. Samping itu juga ini kayaknya menurun, mudah-mudahan kita dibuka gitu. Izin itu nggak keluar. Walaupun kita udah Satgas, rekomendasi Satgas wajib gitu kan. Di Polsek dan Polres juga bilang ya kita nggak melarang, tapi nggak mengeluarkan izin sampai hari-hari terakhir. Jadi izin itu terakhir baru keluar itu kalau nggak salah hari Rabu apa hari Kamisnya. Gila, 2 hari sebelum lomba. Iya gitu. Aduh. Ya udah, tapi tetap dengan catatan apabila ini kita berhentikan, kita akan memberhentikan itu kan, bersedia diberhentikan. Ya udah kita jalanin dan alhamdulillah itu jadi setelah Seninnya dibebasin Pak Jokowi boleh gitu kan. Itu jadi itu juga mulai was-was itu. Sponsor juga maju mundur. Banyak teman-teman dari event-event lah IO nanya gimana kemarin bilang ya itulah keadaan kita gitu. Jadi bisa dibilang lu sebagai penutup dan pembuka atau pandemi. Masa gue bilang ini Binloop kok unik ya, setiap tahunnya tuh selalu ada cerita yang mendompleng Binloop gitu loh. Which is sebenarnya it's apa ya, secara publikasi bagus, lu jadi punya trademark gitu kan. Nah ya ini cuman secara eventnya juga gue ngerti sih dari sisi penyelenggara juga pasti penuh dengan rasa was-was. Berapa hari nggak tidur? Bisa tidur dengan nyenyak nggak tuh sebelum event? Sebelum event wah itu yang ya itu 2022 kemarin yang agak was-was sih sebenarnya. Jadi bakal boleh nggak gitu. Sementara kan kita udah pendaftaran walaupun dibatasin waktu itu 400 lah kita batasin. Ada komentar sialan besoknya dibebasin, ada nggak gitu? Enggak sih. Cuman pada saat dibebasin itu yang mau daftar banyak banget. Nyesel juga gitu. Jadi Jadi gua dong daftar karena you miss the moment. Iya, jadi mereka hampir mungkin kalau dibilang hampir 50 orang lah ya mau ikut terus nggak memungkinkan udah gitu. Ya karena kan kita juga harus lihat produksi dan segala macam kan. Ya kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Om Eka Enani Putra, Race Director Binloop Ultra. We'll be right back at Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Dan akan ada kejutan, kita akan telepon siapa setelah ini. Balik lagi di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari, masih bersama gue Yano sebagai host kalian dan juga race director dari Binloop Ultra. Nih kan baju panitia nih. Orang-orang pada bangga pakai baju finisher ya kan, gue pakai baju panitia tuh bangga. Dan sekarang tuh yang numpuk di lemari gue bukan baju finisher, baju race, baju panitia. Udah beda ya. Udah beda. Kayaknya tuh fase pelari gitu deh Om ya. Om, thank you banget udah mau datang. Terima kasih udah diundang. Ya, terima kasih juga mau mengklarifikasikan what's going on. Dan di 2022 kemarin, di saat 2023 kemarin akhirnya gue terlibat di situ. Cukup banyak dapat cerita juga. One of the things yang gue dapat waktu itu sempat ngelihat pas gue lagi nge-set tiba-tiba dari kejauhan sana menjelang finish gate ya, itu ada yang teriak minta panggil medis. Ya, what's going on? Is it the thing that you expected will be happen or gimana? Ya memang dalam setiap event pasti ada lah gitu kan. Tinggal tingkat apa namanya? Tingkat
X factor ya. Iya, itu seberapa gitu. Jadi di event ultra khususnya Binloop itu kita sudah antisipasi dengan misalnya kerjasama dengan rumah sakit. Kita memang ada pilihan untuk misalnya kita mengambil rumah sakit yang tanda kutip bisa cover BPJS atau dengan fasilitas emergency unit ambulannya seadanya, atau kita ngambil rumah sakit yang dengan emergency unitnya lengkap gitu kan, mau apa namanya pacu jantung ada gitu di ambulannya gitu, tapi ya itu mereka nggak cover BPJS kayak gitu. Jadi tapi kita akhirnya milih yang memang untuk penyelamatan pertama yang penting kan gitu. Nah, terutama penanganan pelari ultra tuh ada aja, jadi bukan hanya yang kemarin pelari yang pas jatuh 100 meter sebelum finish itu gitu. Pada saat ngelup pun banyak yang masuk, kasih oksigen gitu kan, banyak. Cuman memang yang perlu penanganan khusus kemarin yang sempat dibawa ke UGD ya yang jatuh sebelum itu gitu. Mungkin itu karena faktor cuaca kemarin kan. Startnya sebelum start hujan, begitu start sesaat sebelum start berhenti. Pengap banget. Emang itu yang 2020 gua lari merasakan hal itu juga. 2020 kan pohonnya masih pendek lagi yang di ujung sebelah kiri kan. Gila nggak enak banget nih. Kilometer 3 sampai kilometer 4 tuh parah banget. Itu jadi salah satu alasan kenapa orang nggak mau ikut Binloop, start siang banget. Itulah tantangannya. Ya, tapi bisa jadi trademark lah ya, gitu. Pada saat itu yang akhirnya penanganan medis itu ada hal yang sekiranya menjadi concern lu nggak Om? Maksudnya gimana ya gue ngomong ya, si peserta ini harusnya tuh seperti ini gitu loh. Jadi kemarin gak hanya kasus itu ya, kasus-kasus sebelumnya juga ada. Sebelumnya ada. Jadi di 2020 pun ada kejadian, 2019 juga ada. 2019 itu malah ya pelari cukup terkenal gitu kan masuk. Gitu. Jadi pada prinsipnya sih khusus untuk masalah emergency ya, ini kan bukan emergency. Itu data dari peserta tuh penting. Jadi emergency contact itu benar-benar yang orang yang pada saat emergency dialah yang diharapkan membantu atau dapat dihubungi gitu. Jadi jangan sampai misalnya gue kasih nomor teman gue aja gitu, sementara dia belum tentu dia bisa memutuskan untuk hal-hal emergency bagi si peserta ini gitu. Itu yang kejadian? Itu ada beberapa kejadian gitu kayak gitu. Jadi nggak hanya di event Binloop pun yang kita pernah tanganin juga begitu gitu. Jadi asal aja ngisi data gitu. Itu data penting gitu. Kadang-kadang kita ya remehkan gitu, kadang-kadang nomor KTP itu asal aja. Nomor KTP oke lah, tanggal lahir oke lah, tapi kalau golongan darah sama emergency itu wajib gitu, wajib bener. Gitu, karena kita di situlah gitu. Jadi kalau kita bicara soal wajib dan penting, pasti akan selalu ada alasannya kenapa ini wajib dan penting. Seberapa penting peran dia gitu. Nah, pada saat itu terjadi, peranan apa yang nantinya akan dihadapi oleh si emergency contact ini? Ketika misalkan si orang itu mengalami hal yang tidak diinginkan lah, misal let's say collapse lah, Collapse pasti nggak sadar kan? Nggak sadar, kita mau bertanya ke siapa nih gitu. Otomatis panitia akan begitu tidak collapse, kita akan cari tuh datanya. Seperti yang kemarin atau sebelum-sebelumnya juga kita cari, ini siapa kontaknya, kita hubungin. Syukur-syukur bisa dihubungin. Bisa dihubungin itu apakah dia itu benar? Dia bertanggung jawab untuk terutama tindakan medis. Terutama ya, kalau masa administrasi itu biasanya bisa diurus belakangan. Tapi kalau tindakan medis itu penting banget gitu kan. Jadi sebagai decision maker ya. Decision maker, misalnya saya peserta, saya menuliskan emergency contact Yano gitu. Saya menyerahkan hidup mati saya di Yano udah. Jadi pada saat saya nggak sadar, terserah Yano deh. Gitu. Jadi misalnya dokter bilang, ini digorok nggak lehernya? Kata yang digorok gitu. Semacam kayak gitulah. Sekrusial itu. Gitu kan. Jadi sebaiknya ya itu memang yang bertanggung jawab dirinya gitu. Parah gitu. sih. Jadi, mungkin ya pas di momen ini
ya baiknya itu diperhatikan lah untuk semua pelari mau 5 kilo, 10 kilo itu every race lah ya, apapun itu gitu. Iya. Kalau gue sih dimanapun gue ikut event, kontak emergency gue alhamdulillah sampai saat ini selalu sama. Ya. Itu isinya adalah nyokap gue. Ya. Di samping emang nyokap gue yang memang menyerahkan sepenuhnya hidup gue ke nyokap gue juga, di satu sisi biar setiap langkah gue diberkahi, ada doa ibu di setiap langkah. Cocok. Iya, makanya itu loh, itu gue akhirnya tertanam terus di ini gue, udah kalau isi nyokap gue. Nah sama satu lagi karena tapi nggak tahu kalau kejadian beneran nyokap gue mau nggak. paling nggak dia akan bilang oh si ini aja gitu kan. Tapi kan atas mandat dia gitu. Iya. Satu lagi misalnya bisa juga gini, misalnya suami istri nih. Iya. Istrinya emergency kontak suaminya emergency kontak istrinya. Itu kalau bisa enggak. Kalau dua-duanya ikut event yang sama gitu loh. Aduh, gua tahu nih siapa. Karena ini bisa jadi ada suatu kejadian gitu di event itu. Mungkin salah satunya kena. Tapi yang salah satunya nggak bisa dihubungin karena traffic dari komunikasi yang susah gitu. Itu ada pengalaman yang maksud kayak misalnya kayak bom Boston gitu kan. Itu kan nggak mungkin orang bisa telepon sementara dua-duanya di situ. Semacam kayak gitulah. Ya. Traffic komunikasinya nggak bisa. Kalau kebanyakan orang banyakan sinyal kan sinyal juga. Oke. Gua ngerti. Sebaiknya salah satunya misalnya nanti ke orang tuanya atau ke anaknya yang standby, yang di luar acara itu gitu. Kalau dua-duanya di dalam acara itu ya kan. Dan yang satu apapun lah. Iya, yang satu lagi yang paling penting lu info dulu sih kalau misalkan mau titip nama. Jangan tiba-tiba itu. Iya. Ini penting dan ini belum banyak yang bahas nih. Oke, kayak gitu. Dan ini saatnya belum ada di episode lain. Gue akan nelpon seseorang yang akan menjadi kejutan. Ini mau gua tanya seberapa berkesannya dan punya cukup peran penting di Binloop nih. Gua mau telepon. Halo. Ma. Mau nanya dong. Kita kan kemarin event Binloop kan nge-MC, ya kan? Mau tanya dong, gimana sih pesan kesan lo sama event Binloop? Mau nyampaikan yang bagus dan jeleknya silakan aja, nggak apa-apa. Wow, ini sangat menantang ya. Ya, lo tahu kan pertanyaan gue? Iya, lo tahu kan pertanyaan gue? Tahu, Besti. Sekarang ada wajah saya yang sempat terpampang di salah satu Instagram influencer lari ya. Ntar lu udah izin belum tuh influencernya pakai muka lo? Kebetulan kok saya tiba-tiba dapat tagnya aja ya. Wah, harusnya sih bisa Anda perkarakan itu. Cuma berhubung kita orang yang malas cari masalah ya. Itu cukup mengejutkan ya saya ya, tiba-tiba baru bangun tidur baca begitu ya. Paling depan lagi mukanya. Ya udah, terus gimana? Lo kan dedengkot Binloop nih dari yang tahun pertama sampai kemarin nge-MC terus di situ. Dedengkot banget gue kayaknya ya, statusnya ya sudah ya naik level ya. Terus gimana pesan kesan lo penyelenggaraan Binloop? Oke, jadi Binloop itu gue sudah nge-MC dari Binloop pertama ya. Itu awal mula ketemu sama Babang Fajri kesayangan Indonesia itu ya kan. Kemudian di Binloop 2 mulai bergabung Dekunyuk sama Bunda Juju. Sampai sudah formatnya pindah ke Bapak Neil ya, bergabung juga. Lalu virtual. Terus sampai yang terakhir dengan dirimu kemarin kan. Tapi yang paling bagus tahun kemarin lah, karena tahun ini lah ada gue kan. Ya kemarin kan ada. Baru banget sampai kemarin ya kan. Ya udah, in overall bagusnya apa, jeleknya apa event Binloop? Yang jujur ya. Kalau secara bagusnya sih, jujur ya, gue seneng itu memang krunya, panitianya itu solid sih. Gue kalau bilang ya bisa dibilang solid banget gitu. Ya pasti namanya acara ada dinamikanya ya, mungkin ada kru in out ya. Tapi overall, gue bisa bilang Binloop itu is my family.
makanya gue bertahan ya kan 6 tahun coy ya kan 6 edition gitu kan. Iya. Bertahan gitu. Dan gue bilang kalau sebuah event lari dengan kategori ultra bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun, artinya memang mereka punya diehard fans juga ya kalau gue bilang gitu. Lari-lari coy, muter-muter keliling 12 kilo sampai 200 kilo sampai halu-halu, siapa sih kalau bukan diehard fans yang mau join terus ya kan. Ada beberapa juga pelari yang ya memang kayak wajib ya, mereka nggak pernah absen ada di Binloop gitu. Jadi kalau menurut gue kesimpulannya memang artinya Binloop ini punya kesan buat para pelari juga. Ya nggak sih, kalau enggak lo pasti nggak akan return lagi kan gitu. Dan menurut gue dengan lari looping itu nggak banyak lah event-event lari yang looping. Berapa banyak sih event ultra yang looping, coba gue tanya. Jadi ini memberikan ciri khas Binloop yang unik setiap tahunnya. Oke. Ya kan? Jeleknya apa? Jeleknya apa jeleknya? Jeleknya kayaknya sponsornya makin menciut ya Om. Itu dia, bantuin. Maaf ya Om Eka. Iya, betul. Karena gue kemarin sempat ditanya juga gitu kan, sama salah satu temen gue lah, tapi dia beda cabur gitu. Datang hari ketiga pas lagi bongkaran kita udah selesai, terus nanya gini, "Beb, emang nggak ada hadiah duitnya?" Seperti biasa jawaban aku ya kan, nggak tahu nih, listnya kemarin dipegang panitia, gue cuma baca itu, gue lupa. Kan kurang ajar ya. Lempar. Itu jawaban paling mudah. Ya kan? Lempar batu sembunyi tangan. Iya, jawaban gue paling gampang begitu. Listnya ada di panitia, kemarin gue cuma bacain sekilas, kebetulan malam-malam ya bro, terus gue lupa ya kan, terus gue balikin lagi ke panitia. Ya sudah lah ya. Paling ujung-ujungnya dia juga nggak nanya panitia kan? Iya, makanya kan gue lempar ke panitia aja ya kan, daripada gue yang diudak-udak. Iya, harusnya lu todong, lu support dong, gitu. Kayaknya agak nggak nyambung sih kalau dia support dia. Belum disumbang, masa belum disumbang barbel Om? Ya nggak apa-apa biar. Oh, bisa aja ntar di finish kita suruh pesertanya strength training dulu biar makin kuat lu berikutnya, enggak? Ya Allah Beb, kemarin aja kita kayak begitu kayak udah disumpahin warga. Tapi anyway, kenapa? Iya kan? Iya. Disumpahin warga lagi, besok ditanya rumus luas jejar-jejang bingung lu. Gua sih sebenarnya nggak takut ya, karena kan event lari ultra juga MC-nya kan dia lagi. Jadi paling mereka ketemu gua lagi, biarin aja kalau mereka kesal sama gue. Ya juga sih. Tapi mereka lebih berkesan ya Bun. Berkesan. Lari loopingnya mereka lebih ingat ditanya apa sama MC-nya. Tapi harapan lu. Baca komen-komen, baca dah komen-komen setiap kali kita ngepost. Ada aja yang ngomong rumus luas persegi panjang. Itu pertanyaan lo ya, gila. Ini dia ngidenya susah ya. Iya, kalau gue yang gampang pertanyaannya, lu tuh yang nggak ngotak ngasih pertanyaan. Mana ada? Lu bilang bupati mana tuh yang lu sebut? Bupati Polewali Mandar. Aduh. Habis banget lu, orang udah lari 10 kali muter-muter udah sakit kepala, kali kaki udah nyot-nyotan. Gitu. Tapi kalau boleh lo kasih saran, harapan lo untuk penyelenggaraan Binloop berikutnya tuh apa gitu? Oke, kalau dari gua pribadi ya mengikuti Binloop dari tahun pertama sampai sekarang mungkin ya semoga sih tahun depan lebih banyak sponsor-sponsor yang mau masuk lagi ya. Siapa tahu dengan harapan kita juga bisa kasih hadiah dalam bentuk uang cash juga ya, kayaknya itu juga harapan para pelari. Terus semakin banyak yang join, semakin banyak yang finish. Amin. Soalnya gue lihat Om Eka bukan tipikal RD yang kalau bikin event yang DNF-nya banyak dia seneng, enggak. Ada kan ada kan yang kayak gitu soalnya. Ada. Om Eka enggak. Ngomong-ngomong. 40 jam itu sebenarnya double banget. Menurut info terakhir. Iya. Ya, tapi ya balik lagi ya masalah cuaca sih kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya. Kalau dikasih panas lembab
Iya. Panas lagi, dingin. Bukan kuasa yang maha kuasa. Cateringnya pertahankan ya, enak kan cateringnya kemarin? Cocok ya. Cateringnya Eka enak. Mantap. Eka itu kalau yang bintang itu bisa bintang lagi ya. Ya, sok. Ya itulah yang itu. Sebenarnya Kayaknya kalau dari kru yang paling kangen yang brand tahun lalu Eka yang Apa? bisa bikin kita nyemil nggak tidur 3 hari. oh itu, yang itu apa? Cuy gam. Ya, nggak boleh sebut merek kok Eka. Iya nggak boleh. Iya. Ya udah mudah-mudahan deh. Oke. Yang bikin kayak permen Eka tuh Iya. cemilin satu Tambah keranjang lagi. kita Iya. nggak bisa nggak tidur 3 hari. Buat seminggu dimakan sehari ya. Tip. Nah, Eka belum kebagian dong. Iya nih, aduh, ya udah tahun depan deh. No, lo kalau dapat produk itu lagi, no, gua jamin, no, lo seminggu nggak tidur. Ya udah Lo tahun, mau, ya udah kita, lo naik terus. ya udah kita bantu lah lobby tahun depan ya. Ya, nanti tahun depan kita support Om, kita bantu. Siap. Nyari sponsor, ya. Aduh. Nanti kita posting lebih sering biar pesanannya lebih baik. Amin. Ya, emang sekarang udah lebih banyak di belakang layar tuh Om. Anjing makin disebut lagi. Ya bisa lah, ekspansi. Kalau mau diedit tuh pikir sendiri deh, motongnya bagaimana. Anjing. Ma, thank you ya, Ma. Sama-sama. Bye. Bye. Thank you Alina. Bye. Sama-sama, Meka, sehat-sehat. Bye. Aduh, itu testimoni dari Alina. Ya gitu. Oke, jadi Om, peranan MC menurut lo di Binloop Ultra tuh apa? Wah penting banget, terutama selama 40 jam itu kan suasana harus dijaga terus biar pelari tetap bersemangat. Kadang-kadang pada saat jam-jam kritis itu kayak kemarin dengan pertanyaan-pertanyaan quiz itu cukup mengagetkan buat mereka, jadi on lagi gitu loh. Ya kan, jadi idenya cukup menarik. Jadi memang MC yang berpengalaman ya, memang wajib ada di event seperti Binloop Ultra ini gitu loh. Jadi kalau misalnya MC yang ya harus kualifikasinya harus ultra juga lah. Ada satu yang belum pernah ultra tuh. Iya. Ya. Apakah akan diperpanjang tahun depan nggak tahu. Ya. Paling nggak dia MC-nya ultra lah, paling nggak MC-nya ultra. Ya. Oke Om, last one sebelum kita menutup sesi podcast pada kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak udah diajak kerja sama di Binloop. Terima kasih. Dan tahun depan sih gue pengen ikutan lagi. Gue udah punya banyak ide. Gue udah punya banyak ide ya. Pokoknya tahun depan lo harus ikut dan harus siap. Lebih dari sekedar siap fisik dan mental, lu harus siap ditanya-tanya sama MC pokoknya. Ya, harus siap disuruh-suruh sama MC pokoknya. Anyway Om, silakan kasih closing statement ke kamera tentang penyelenggaraan Binloop Ultra yang menurut gue punya kekuatan seperti kata Alina tadi, kekuatannya di solidarity pertemanannya dan dengan sesama penggiat lari ultra juga. So silakan Om, anything. Ya terima kasih atas supportnya semua, baik pelari maupun pendukung lainnya, baik MC ataupun para sponsor, teman-teman komunitas terutama, karena kekuatan Binloop itu di komunitas juga. Ya. Jadi komunitas kemarin luar biasa supportnya, Betul. water station, Iya. di refreshment, mau dimanapun lah, mau bahkan seorang kemarin Hendra Siswanto aja mensupport live report gitu kan. Kapan lagi bisa nyuruh Kapan lagi gitu ya. Jadi di situ yang menjadi semangat kita penyelenggara ini pengen bikin lagi gitu loh. Oke. Jadi kekerabatan dari semuanya itu yang bikin kita wah ini harus ada lagi gitu. Apapun itu. Jadi kemarin tadi Alina bilang bahwa ya kalau ada podium prize-nya cash gitu kan. Emang kita akui gitu. Kita 2 tahun ini nggak ada ngasih cash, cuman kita pilihan. Jadi pilihan kita nggak mungkin menurunkan kualitas pelayanan terhadap pelari. Jadi akhirnya kita menurunkan kualitas penghargaan tanda kutip ya. Mohon maaf untuk para podiumer atau yang mengejar prize. Jadi kita akan upayakan itu sebaik mungkin lah gitu. Jadi kita akan semuanya yang ini kita kembalikan lagi ke pelari semua sebenarnya. Jadi ya itu. Jadi kita kemarin fokus ke tetap mempertahankan kualitas pelayanan untuk pelari. Apakah akan terjadi lagi tahun depan Binloop? Insya Allah.
Jadi kemarin kita ada bikin konsep ya, maksud kita sudah menentukan tanggal. Ya. Tahun depan tuh tanggal berapa? Udah. Oke. Jadi kita akan mempersiapkan lebih awal lah. Oke. Jadi kita paling nggak orang, Binloop ini udah ada tanggal segini. Boleh dibocorin dulu gak sih? Mei juga Mei. Oh Mei juga, oke. Mei juga 2024. Kita tunggu pengumumannya di Instagram @binloopultra120k ya. Well, Omega, gua terima kasih banyak udah Terima kasih ya, Bang. Gua terima kasih banyak. Senang sekali bisa terlibat di event dekat rumah. Alhamdulillah. Ya kan, di secara transport juga dekat. But anyway, kita senang lah lihat teman-teman semua kumpul kemarin ya. Semoga tahun depan akan lebih besar lagi animonya dan lebih sukses. Terima kasih. So, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton Pengen Ngobrol Podcast Powered by Cerita Lari. Gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan guest star gue, race director Binloop Ultra dengan Eka Ernani Putra. We'll sign out and bye-bye. Thank you very much semuanya. Bye-bye. Thank you.